Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7 dari kelas 1B Prodi S1 Bisnis Digital akan menjelaskan fitur-fitur tools pada Figma. Tujuan kami di sini untuk memenuhi tugas rekayasa dan desain dengan dosen pengampu Bapak Navagia Ginasta, STR.Com, MCom. Izinkan saya mengucapkan satu pantun. Siang-siang pergi kondangan, Cakep. pulangnya dapat kue ketan. Cakep. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita saling berkenalan. Saya Feby Valencia dengan NIM 1832400021. Dan saya Zia Intan Rahmadani Solihudin dengan NIM 1832400032. Saya Evania Hoirunisa dengan NIM 1832400029. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai menjelaskan fitur-fitur tools pada Figma. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tools apa aja sih yang ada di Figma. Jadi sebelumnya, apa sih Figma itu? Figma merupakan aplikasi editing untuk membuat produk digital seperti logo, mockup, atau website. Nah, di dalam Figma ini terdapat beberapa tools, di antaranya itu ada frame, rectangle, pen, text, comments, dan actions. Yang pertama itu ada frame. Frame adalah elemen atau area yang digunakan sebagai wadah untuk menampung objek atau konten di dalam desain. Yang kedua ada rectangle. Rectangle itu merupakan bentuk persegi panjang atau kotak yang digunakan sebagai elemen dasar dalam desain. Yang ketiga ada pen. Pen adalah alat di dalam perangkat lunak desain yang digunakan untuk menggambar garis dan kurva yang lebih kompleks dengan presisi tinggi. Yang keempat ada text. Text adalah elemen tulisan atau huruf yang digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk kata, kalimat, atau paragraf dalam sebuah desain. Yang kelima ada comments. Comments adalah fitur yang memungkinkan pengguna atau kolaborator untuk memberikan catatan, feedback, atau saran pada desain tertentu tanpa mengubah desain itu sendiri. Yang terakhir ada actions. Actions adalah fitur atau elemen dalam aplikasi desain yang memungkinkan pengguna melakukan tindakan tertentu seperti menambahkan animasi, mengatur interaksi, atau menjalankan perintah pada elemen desain. Actions sering digunakan untuk membuat prototipe interaktif. Nah, di sini tuh terdapat merupakan layar utama pada pada Figma. Ini sini tuh ada frame, ada rectangle, ada pen, ada text, ada comments, dan juga ada actions. Oke, karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudari Zia, maka pada slide kedua ini saya akan menjelaskan kegunaan dari setiap toolsnya. Yang pertama ada tools frame, yakni membantu mendesain halaman yang responsif dengan batasan tertentu. Yang kedua kegunaan dari tool section, yaitu membantu mengelompokkan informasi yang memiliki tema atau tujuan yang serupa. Yang ketiga kegunaan dari tool slice, yaitu memudahkan ekspor elemen desain secara individual yang diperlukan untuk pengembangan web atau aplikasi. Yang keempat, kegunaan dari tools rectangle, yaitu membuat area blok atau wadah konten yang kedua sebagai latar belakang untuk teks atau gambar. Lalu ada kegunaan dari tools line, yaitu membagi atau memisahkan area dalam desain. Lalu ada kegunaan dari tools row, yaitu mengatur elemen-elemen dalam satu baris yang rapi dan terstruktur. Selanjutnya ada kegunaan dari tools ellipse, yaitu membuat elemen yang berbentuk lingkaran seperti icon atau avatar. Lalu ada kegunaan dari tools polygon, membuat bentuk yang lebih kompleks seperti bintang atau segitiga. Lalu ada kegunaan tools star, yaitu memberikan aksen visual berbentuk bintang. Lalu ada kegunaan dari tools image atau video. Tools image kegunaannya yaitu memperkaya desain dengan visual yang mendukung pesan atau informasi. Lalu kegunaan dari tools video yakni menyampaikan informasi atau cerita dengan lebih interaktif. Lalu di sini ada frame, maka akan muncul seperti ini. Ada rectangle akan muncul seperti ini. Lalu untuk mengubah warnanya ada di fill.
Oke, aku akan menjelaskan apa itu kegunaan-kegunaan dari pensil, pen, teks, comment, action. Yang pertama, pen adalah alat dalam perangkat lunak desain yang digunakan untuk menggambar garis dan kurva yang lebih kompleks dan presisi tinggi. Kegunaannya yang pertama untuk membuat bentuk dan garis yang sangat presisi. Yang kedua, menggambar kurva yang kompleks dan detail seperti ilustrasi dan ikon. Oke, yang kedua ada pensil. Pensil adalah alat yang untuk menggambar bebas di dalam perangkat lunak desain, mirip seperti menggunakan pensil di atas kertas. Kegunaannya yang pertama membuat sketsa dan gambar atau gambar bebas dengan lebih mudah dengan cepat. Yang kedua ada menghasilkan garis yang lebih organik dan alami. Yang selanjutnya ada teks. Teks adalah elemen tulisan atau huruf yang digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk kata, kalimat, atau paragraf dalam sebuah desain. Kegunaan teks yang pertama menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens. Yang kedua membuat judul, label, atau konten utama pada desain antarmuka atau website. Ya, oke, selanjutnya ada comment. Comment adalah fitur yang memungkinkan pengguna atau kolaborasi untuk memberikan catatan, feedback, atau saran pada desain tertentu tanpa mengubah desain itu sendiri. Untuk kegunaan comment, yang pertama memudahkan kolaborasi tim dalam memberi masukan atau saran. Lalu yang kedua ada membantu desainer memperbaiki atau mengembangkan elemen desain. Yang ketiga, menyimpan catatan atau instruksi bagi tim desain atau pengembang. Oke, selanjutnya ada action. Action adalah fitur atau elemen dalam aplikasi desain yang memungkinkan pengguna melakukan tindakan tertentu, seperti menambah animasi, mengatur interaksi, atau menjalankan perintah pada elemen desain. Kegunaan action yang pertama, membuat prototipe interaktif yang menunjukkan bagaimana desain akan berfungsi dalam versi nyata. Nah, yang kedua, mengatur animasi, transisi, atau perubahan pada elemen. Yang ketiga, membantu klien atau pengguna memahami alur dan pengalaman pengguna. Nah, itu ada yang pertama, position dalam Figma mengacu pada lokasi atau letak suatu elemen di dalam frame atau artboard. Yang pertama ada constraint. Constraint adalah fitur yang digunakan untuk menentukan perilaku elemen pada ukuran frame atau artboard berubah. Yang kedua ada transform. Transform adalah fitur untuk mengubah bentuk, ukuran, atau orientasi elemen dalam desain Figma. Next. Nah, di sini kita bisa lihat ini contoh penggunaan pensil. Ini pena, itu pensil. Oke, yang sebelah kanan ada pensil. Nah, yang di bawah itu position, contraction, dan transform. Oke, tools Figma selanjutnya itu ada layout, dimension, appearance, opacity, corner radius. Nah, untuk layout adalah fitur yang digunakan untuk mengatur struktur atau susunan elemen-elemen dalam sebuah frame atau artboard. Nah, layout ini kegunaannya itu untuk mengontrol dan mengoptimalkan elemen serta memberi efek visual. Terus ada dimensions. Dimensions adalah pengaturan yang menentukan ukuran tinggi dan lebar dari elemen-elemen desain. Kegunaan dari dimension itu memastikan elemen memiliki ukuran yang konsisten. Setelah itu ada appearance. Appearance adalah pengaturan yang memengaruhi tampilan visual suatu elemen dalam desain. Kegunaan appearance itu
memberi efek visual untuk menciptakan estetika yang menarik. Nah, selanjutnya ada opacity. Opacity adalah pengaturan yang mengontrol tingkat transparansi suatu elemen dari 0% atau sepenuhnya transparan hingga 100% atau sepenuhnya terlihat. Nah, kegunaan dari opacity ini memadukan elemen dengan latar belakang. Terakhir ada corner radius. Corner radius adalah pengaturan yang digunakan untuk mengubah sudut dari elemen berbentuk kotak atau persegi panjang menjadi lebih bulat. Nah, corner radius itu kegunaannya membuat sudut elemen lebih lembut dan tampilannya lebih modern. Lalu di sini ada fill. Fill merujuk pada warna, gradien atau pola yang diterapkan pada bagian dalam objek. Kegunaan dari tools fill ini adalah memberikan warna dasar, membuat gradien, menggunakan pola atau gambar, mengubah tampilan visual, dan membuat efek visual. Yang kedua ada stroke. Stroke adalah garis yang ditetapkan di sekitar elemen atau objek dalam desain. Kegunaan dari tools ini adalah memberikan batas yang jelas pada objek untuk meningkatkan kontras atau visibilitas. Yang kedua, menambahkan efek dekoratif atau estetika. Yang ketiga ada efek. Efek ini adalah fitur yang memungkinkan desainer untuk menambahkan efek visual tambahan pada elemen desain untuk meningkatkan tampilan dan kedalaman. Kegunaan dari tools ini adalah menambah dimensi pada desain, memberi kesan kedalaman dan ruang. Terus yang keempat ada export. Export ini adalah merujuk pada proses mengonversi desain atau elemen-elemen yang ada dalam proyek Figma menjadi format file yang dapat digunakan di luar aplikasi seperti PNG, JPG, SVG, PDF, dan yang lainnya. Kegunaan dari fitur ini adalah menyimpan desain dalam format yang dapat digunakan. Oke, selanjutnya ada layout grid. Layout grid itu adalah fitur yang menyediakan struktur berbasis grid atau kisi pada kanvas desain. Grid ini bisa berupa baris dan kolom yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan seperti dalam desain web, aplikasi mobile, atau desain cetak. Itu bisa kita lihat di sampingnya ada gambar layout grid. Oke, next. Nah, layout dan dimension itu ada di sebelah kanan di dalam teks Figma, dan di bawahnya ada appearance dan lain-lain. Oke, di sampingnya ada fill, stroke, effect, export. Oke. Oke, tools Figma selanjutnya itu ada preview, presence, dan assets. Nah, untuk preview, preview adalah fitur yang memungkinkan desainer atau pengguna untuk melihat tampilan desain dalam mode simulasi. Nah, kegunaan dari preview sendiri yaitu menguji penampilan desain dan memberikan visualisasi yang realistis bagi pengguna akhir. Selanjutnya ada presence. Presence mengacu pada fitur presentation mode yang memungkinkan pengguna menampilkan desain dalam tampilan yang mirip dengan cara pengguna akhir akan melihatnya. Jadi kegunaan dari present itu simulasi, interaksi, dan navigasi serta presentasi client team. Selanjutnya ada assets. Assets di Figma adalah panel yang berisi elemen-elemen desain siap pakai seperti icon, komponen, dan gaya atau styles yang dapat digunakan kembali dalam berbagai project. Kegunaan dari assets ini adalah mempercepat proses desain dan memudahkan dalam kolaborasi. Nah, pada gambar ini di sini kita bisa lihat untuk present dan preview itu terdapat pada layar utama Figma sebelah kanan. Nah, untuk assets itu berada di sebelah kiri di samping file. Lalu di sini ada tools Figma, ada dua.
alignment, yaitu fitur yang memungkinkan desainer mengatur posisi elemen-elemen dalam sebuah desain agar sejajar. Dengan menggunakan alignment, desainer dapat memastikan bahwa elemen-elemen seperti teks, gambar, dan komponen lainnya memiliki posisi yang proporsional dan konsisten. Yang kedua ada position. Dalam Figma mengacu pada lokasi atau letak suatu elemen di dalam frame atau artboard. Oke, untuk tools Figma yang terakhir itu adalah file. File pada Figma adalah tempat penyimpanan utama yang digunakan untuk mengelola seluruh elemen desain dalam satu proyek. Setiap file bisa berisi berbagai elemen atau page yang dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis desain, prototipe, atau dokumen yang berhubungan dengan proyek tersebut. Oke, di sampingnya itu ada gambar dari file. Nah, sebelum mengakhiri presentasi ini, izinkan saya mengucapkan satu pantun yang indah. Boleh. Siang-siang pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta. I've been changing, but the burning stays the same. What can I do to tame the heat of this fire? Forever saving the remnants of a love, like ancient stories told from another time, eternally painted on my mind. Color it gray until I forget you, like I never met you. My dearest Clementine, throw it away, but close enough to you. 'Cause although I hate you, I will still fall in love, my Clementine, every time. And if you're fading, then honey, I'll be fading too. Darling, I don't even know who I am without you. Forever waiting, time's never wasted, and still I find myself growing old over you. You came in a dream, you touched the depths of my mind. Oh no, 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 color it gray until I forget you, like I never met you. My dearest Clementine, throw it away, but close enough to you. 'Cause although I hate you, I will still fall in love, my Clementine, every time, always. No matter how hard I try, my Clementine, every time. Ooh, color it gray until I forget you, like I never met you. My dearest